Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Permatasari dengan NIM 2204558 dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan membuat materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang berjudul Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Religius. Yang pertama yaitu latar belakang, bahwa dalam artian pendidikan, kita juga memerlukan pendidikan yang bernilai religius. Nilai religius adalah nilai yang bersangkutan dari keyakinan ketuhanan yang ada pada diri seseorang. Jadi rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu apa itu pengertian pendidikan berbasis religius, apa tujuan pendidikan karakter religius, apa itu dasar pendidikan karakter, apa peranan pendidikan dalam usaha membentuk karakter peserta didik, dan yang terakhir yaitu apa aspek-aspek karakter religius. Yang pertama, pengertian pendidikan berbasis nilai religius. Pendidikan adalah suatu pimpinan jasmani dan rohani akan kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Nilai adalah suatu yang abstrak yang bisa dilihat dan tak terbatas ruang lingkupnya. Nilai religius adalah suatu upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi yang ada mengenai masalah dasar yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pendidikan berbasis nilai religius adalah pendidikan atau suatu pendidik pimpinan jasmani dan rohani yang tak terbatas ruang lingkupnya dan mengembangkan potensi dan pengetahuan mengenai masalah dasar tentang yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan membentuk akhlak terpuji. Yang kedua, tujuan pendidikan nilai religius. Yang pertama, mengembangkan potensi akan aktivitas peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki kebudayaan dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang ketiga yaitu dasar pendidikan karakter religius. Memberikan pesan-pesan spiritualisme dalam pendidikan akan karakter yang mana tidak dapat dipisahkan di antara keduanya. Yang di antara keduanya itu saling berkaitan antara moral, nilai-nilai spiritual yang membangun sikap peserta didik dalam mengikat kehidupannya di masyarakat tersebut. Manusia pada dasarnya memiliki dua potensi. Yang pertama yaitu baik dan yang kedua yaitu buruk. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, surat Asy-Syam ayat 8, dan juga ada dijelaskan dalam surat At-Tin ayat 4-5, dan juga surat Al-A'raf ayat 179. Yang keempat, peran pendidik dalam karakter religius. Pada zaman Nabi, yang menjadi pendidik itu adalah Allah kepada Nabi Muhammad sebelum benar-benar diutus kepada masyarakat melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Nabi belajar dan diajari oleh malaikat Jibril sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala ke dalam jiwa Nabi Muhammad ditanamkan nilai-nilai ilahiyah melalui kurikulum Al-Qur'anul Karim. Setelah jumlah kaum muslim sudah mulai banyak, maka tugas pendidik juga dipikulkan kepada para sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam atau disebut dengan as-sabiquna awalun. Yang keempat, yaitu peran pendidik dalam karakter religius. Hari ini kualifikasi pendidik telah ditentukan oleh pemerintah dan tidak semua yang berhak menyandang status pendidik. Karena padanya tertuang beban dan tugas sebagaimana perencana dan pelaksanaan proses pembelajaran itu melalui menilai hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat terutama satuan pendidikan pada perguruan tinggi. Yang kelima yaitu aspek dalam karakter religius. Yang pertama aspek iman, menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan, malaikat, para nabi, dan sebagainya. Aspek Islam menyangkut frekuensi, intensitas pelaksanaan ibadah yang telah diterapkan, misalnya sholat, puasa, dan zakat. Yang terakhir itu aspek ihsan, menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan, takut melanggar larangan, dan lain-lain. Yang keempat, aspek ilmu, yang menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran agama.
Yang terakhir yaitu aspek amal, menyangkut tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya menolong orang lain, membela orang lemah, bekerja, dan sebagainya. Kesimpulan, pendidikan sudah ada ketika manusia pertama ada di dunia ini. Dalam akidah Islam, pendidikan pertama justru sudah mulai dari alam imateri atau di rahim. Dalam pada itu pendidikan tidak saja berlangsung secara materi, tetapi juga secara imateri. Dalam arti kata, pendidikan menyangkut pembinaan lahir dan batin. Pendidikan lahir dan batin sama maksudnya pendidikan kepada jiwa dan raga. Karena manusia tersebut terdiri dari jiwa dan raga. Pendidikan secara holistik yang mencakup kedua itu pada hakikatnya menempatkan manusia pada posisinya sebagai makhluk paripurna sesuai kehendak pencipta, terutama dalam pendidikan berbasis nilai-nilai religius. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.